Halo kawan belajar, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kan? Di video kali ini, Ajarin TV akan mencoba membuat kelas sekaligus membuat tugas di Google Classroom untuk guru dan dosen melalui smartphone. Sebelumnya, Ajarin TV minta maaf karena tidak merekam langsung melalui smartphone, melainkan melalui komputer. Tapi tampilannya persis dan sama seperti yang ada di smartphone kawan-kawan. Ajarin TV akan menjelaskan sedikit tentang Google Classroom. Jadi, Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google itu sendiri khusus untuk sekolah dan tujuannya untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka langsung. Nah, tujuan utama Google Classroom adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara guru dan dosen dengan siswa dan mahasiswa. Nah, ini penting banget diketahui bagi kawan-kawan yang sedang mengajar siswa atau mahasiswa. Oke, langsung saja kita mulai dari awal. Pertama-tama, yang pasti kita pencet Play Store untuk membuka aplikasi Play Store itu sendiri dan langsung kita cari di sini Classroom. Oke, langsung saja paling atas di sini. Langsung kita klik install. Oke, setelah terinstall, langsung saja kita pencet buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini kebetulan Ajarin TV membuat 2 akun Gmail, yaitu ajarintv@gmail.com dan muridajarintv@gmail.com. Dan sebelumnya, ketika kawan kan belum punya email untuk Google Classroom, silahkan cek di channel ini tentang tutorial cara membuat email Gmail yang sangat mudah dan gratis. Karena kita kali ini akan membuat kelas sekaligus membuat tugas di Google Classroom, jadi kita akan pencet alamat email ini. Karena alamat email ini sengaja Ajarin TV buat untuk menjadi guru di Google Classroom. Oke. Link cara membuat email ada di deskripsi. Setelah itu tampilan awal dan kita sudah memilih email yaitu sebagai guru, ini tampilan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada petunjuk buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Kita pencet saja tombol plus ini. Lalu kita buat kelas. Nah, di sini nih sudah ada tulisannya yaitu nama kelas, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Nah, sementara ini nama kelas akan kita bikin kelas Ajarin TV. Bagiannya kawan belajar. Ruangan kelas online. Dan mata pelajaran belajar bersama kawan belajar. Oke, jadi nama kelas ini adalah nama kelas yang kawan-kawan nanti bisa bikin bebas. Misalkan kelas 6A atau kelas 5B atau yang lain sebagainya untuk guru. Dan untuk kawan-kawan dosen mungkin bisa diganti dengan jurusannya. Misalnya kelas jurusan farmasi, kelas jurusan gizi, kelas jurusan ekonomi, kelas jurusan seni, dan sebagainya. Dan untuk bagian ini sebenarnya bebas mau ngisi apa. Namun ketika kawan-kawan tidak ingin mengisinya, juga tidak apa-apa untuk dikosongin. Sementara ini kita akan isi dengan kawan belajar. Nah, untuk kelas online ini adalah ruangan. Ini sebenarnya bebas sih mau dinamain kelas apapun, tapi kita akan buat kelas online. Dan mata pelajaran ini sesuai mata pelajaran yang ingin kawan-kawan inginkan. Misalnya, ini pelajaran IPA, atau pelajaran IPS, atau pelajaran Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan untuk dosen, biasanya lebih detail lagi ya mata pelajarannya, atau sering disebut mata kuliah. Misalkan ini adalah kuliah sejarah atau kuliah yang khusus di jurusan masing-masing. Langsung saja kita pencet buat. Oke, setelah buat kelas, ini adalah tampilan pertama ketika kawan-kawan sudah membuat kelas. Nah, di sini ada berbagai info. Kita pencet garis 3 di sini. Ini ada kelas, kalender, dan mata pelajaran yang diajarkan. Karena kita adalah guru, ini adalah mata pelajaran yang diajarkan. Ini ada kelas diarsipkan, folder kelas, setelan bantuan, privacy policy, terms of service. Ada fungsinya masing-masing, bisa kawan-kawan selidiki sendiri. Oke, dan ini ada baut. Kalau kita klik, ini adalah setting kelas yang sudah kita buat tadi. Judul kelas, deskripsi. Sementara ini kita kosongin dan bagian ruang mata pelajaran. Nah, ini penting banget nih diklik nih. Kenapa? Karena di sini ada kode kelas dan link undangan langsung. Jadi nanti kawan-kawan bisa langsung pencet kode kelas dan otomatis kode disalin. Sekali lagi ya, kode disalin. Setelah itu, kode ini bisa kawan-kawan share, misalkan di grup WhatsApp atau grup Line atau grup Facebook mungkin, agar siswa atau mahasiswa bisa join atau bergabung di kelas yang barusan kawan-kawan buat. Dan di sini ada setelan forum. Coba kita lihat.
siswa dapat memposting dan memberi komentar. Siswa hanya dapat memberi komentar, hanya pengajar yang dapat memposting dan memberikan komentar. Nah, ini bisa kawan-kawan bebas pilih yang mana. Jadi siswa dapat memberi komentar, tapi siswa tidak bisa memposting. Itu yang ini. Dan di sini siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Dan di sini hanya pengajar yang memposting dan memberikan komentar. Jadi mungkin kawan-kawan bisa pilih yang tengah karena agar siswa lebih bebas untuk memberi komentar tetapi tidak memposting yang mengakibatkan spam. Nah, di sini ada tugas kelas di forum dan di sini ada tampilkan lampiran dan detail. Di sini tampilkan notifikasi yang dipadatkan, di sini sembunyikan notifikasi. Nah, lebih baik kita tampilkan notifikasi karena ketika kita tampilkan notifikasi, nanti siswa atau mahasiswa akan langsung menerima notifikasi yang dikirim oleh Google Classroom langsung. Kita klik ini dan kita simpan. Dan ini ada 3 titik, kita pencet, ini hanya refresh dan mengirim masukan ke Google. Dan ketika kita pencet tanda panah yang membentuk persegi ini, kita bisa melihat kelas-kelas yang sudah diarsipkan. Jadi ini tadi, Ajarin TV mencoba untuk membuat kelas, dan ini juga 2 kelas ini. Tapi kelas kita adalah yang paling atas. Oke, kita tutup. Nah, di bawah ini ada forum, yaitu timeline itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak beda jauh dari Facebook atau Twitter atau sosial media yang lain yang bisa ngeposting seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada tugas kelas. Kita pencet. Di sini belum ada tugas karena kita belum membuat tugas apapun. Dan di sini ada anggota. Karena kita belum mempunyai siswa, jadi di sini kosong dan kita bisa undang dengan cara pencet undang. Kita bisa bagikan melalui aplikasi apapun atau kita bisa salin link lalu dibagikan dengan cara menempel di WhatsApp group, Facebook group, atau grup yang kawan-kawan join. Dan ini bisa langsung dari emailnya. Nanti bisa kawan-kawan coba sendiri. Kita kembali, setelah itu langsung saja kita ke tugas. Karena kita belum membuat tugas, mari kita buat tugas. Kita pencet tombol plus ini. Dan di sini ada tugas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Nah, gunakan kembali postingan ini hampir sama seperti kelas yang diarsipkan tadi, melainkan ini adalah tugas, pertanyaan, materi yang sudah kawan-kawan posting sebelumnya. Oke, kita langsung saja bikin tugas. Judul tugas, ini kawan-kawan terserah mau ngisi apa sesuai yang kawan-kawan ingin berikan kepada siswa atau mahasiswa. Jadi misalkan kita akan ketik tugas pertama, Ajarin TV. Dan deskripsi, ini adalah opsional, bisa diisi, bisa tidak. Tapi sementara ini kita akan mengisi, ini adalah tugas pertama dari kelas ini. Jadi mohon untuk mengerjakannya dengan baik. Dan poin bisa kita atur, kita bisa milih 100 poin atau 10 poin atau 50 atau berapa terserah. Dan ini kita juga bisa memilih tidak dinilai. Untuk sementara ini kita akan pilih poinnya 100. Simpan. Dan ini adalah tenggat waktu, sering disebut deadline, atau mungkin kawan-kawan juga menggunakan bahasa tenggat waktu ya. Nah, kita setting. Sementara ini kita akan setting tanggal 27 atau 28 karena mungkin 2 hari cukup lah ya. Kita oke. Dan waktu ini opsional. Jadi kita bisa isi, kita bisa tidak isi juga, tidak apa-apa. Dan kita akan isi jam 23.59, ini hampir jam 12 karena ketika jam 12 mungkin sudah termasuk hari berikutnya. Oke, kita oke. Dan topiknya, misalkan kita akan ketik topik di sini, kita tambahkan apa pendapat kawan-kawan tentang kelas ini. Simpan. Dan ketika kita akan membuat tugas, kita juga bisa mengirim lampiran. Di sini ada di drive atau link langsung, file, dan bisa rekam video, ambil foto, dan buat PDF baru. Kawan-kawan bisa pilih bebas sesuai dengan yang kawan-kawan inginkan. Sementara ini kemungkinan kita akan bikin PDF baru ya. Kita ketik di sini informasi tentang tugas pertama Ajarin TV kelas Ajarin TV. Oke, langsung kita simpan. Dan di sini ada lampiran yang sudah kita pasang tadi. Dan visibilitas bisa kita setting jadi apapun. Siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit, buat salinan untuk setiap siswa, dan kita bisa hapus. Untuk sementara ini, kita akan pilih siswa dapat melihat, karena ini merupakan informasi yang penting untuk siswa dan mahasiswa mengetahuinya. Kita
Kita pencet next langsung. Siswa hanya dapat melihat file ini. Ingin membuat salinan untuk setiap siswa atau mengizinkan mereka mengedit file ini, tapi kita akan pencet yang dapat melihat saja. Tugaskan. Tugas pertama sudah selesai. Kita coba membuat tugas yang kedua. Karena kita tadi udah membuat tugas, coba kita buat pertanyaan. Pertanyaan misalkan di sini kita akan ketik di logo Ajarin TV ada kamera perekam di tengahnya. Warna apakah itu? Petunjuknya mungkinan silakan melihat logo Ajarin TV. Ini petunjuk yang akan kawan-kawan beri untuk siswa dan mahasiswa. Dan jelas ini adalah pertanyaannya. Untuk poin, kita juga beri 100 poin. Tenggat waktu, kita bikin seperti yang tadi. Dan topik pengetahuan warna. Simpan. Oke, setelah topik di bawahnya ada pilihan, yaitu jawaban singkat atau pilihan ganda. Ketika kawan-kawan ingin membuat pilihan ganda, jadi di sini ada opsi 1. Tambahkan opsi ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Bebas. Ketika jawaban singkat, tentunya siswa dan mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat atau mungkin beberapa kata, 1 kalimat, 2 kalimat. Nah, sudah jelas ya jawaban singkat itu seperti apa. Sekarang kita coba pilihan ganda. Sini ada opsi 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan lagi misalkan. Sini merah. Terus hijau. Terus orange. Oranye, terus kuning, biru. Mungkin sudah cukup ya untuk opsinya. Nah, selain untuk pertanyaan pilihan ganda, sebenarnya bisa kawan-kawan pakai untuk voting. Kemungkinan voting dari siswa dan mahasiswa tentang suatu mata kuliah atau mata pelajaran yang memang itu membutuhkan voting dari siswa untuk menjaga kenyamanan bersama mungkin ya. Jadi selain untuk pertanyaan, kita juga bisa memanfaatkan fitur ini untuk membuat voting kepada siswa dan mahasiswa. Lagi-lagi kita bisa mengirim lampiran di tugas ini atau pertanyaan ini. Drive, link file, ambil foto, rekam video dan PDF baru seperti yang tadi. Karena tadi sudah tahu, langsung saja kita buat tugas. Dan itu adalah tugas. Ini tugas pertama dan ini tugas pengetahuan warna yang tadi sudah kita bikin. Untuk yang ketiga adalah materi. Nah, materi ini bukan tugas, melainkan ini adalah ya materi yang ingin kawan-kawan sampaikan kepada siswa dan mahasiswa. Mungkin materinya tentang kelas Ajarin TV. Deskripsinya opsional, kita bisa bikin kelas Ajarin TV adalah kelas yang menyenangkan dan tidak akan membuat kawan-kawan menjadi bosan dan bingung. Oke. Topiknya mungkin kita tentang kelas Ajarin TV. Oke, simpan. Dan lagi-lagi kita bisa melampirkan drive, link file, ambil foto, rekam video, PDF baru seperti yang tadi. Sebentar ini kita langsung saja buat. Nah, ketika kita sudah membuat materi, kita sudah membuat pertanyaan pilihan ganda, dan kita sudah membuat tugas, kita akan menunggu anggota, yaitu siswa atau mahasiswa yang akan join ke kelas ini. Oke, jadi dikarenakan ada video yang rilisnya bersamaan dengan video ini, yaitu tentang cara bergabung ke dalam kelas sekaligus mengumpulkan tugas di Google Classroom, tadi Ajarin TV langsung bergabung ke dalam kelas yang sudah kita buat sebelumnya dan langsung mengerjakan tugasnya. Mari kita klik kelas yang sudah kita buat tadi. Dan ada 3 postingan yang sudah kita posting tadi. Ini adalah tugas baru yang tadi sudah kita buat. Tugas pertama Ajarin TV. Kita bisa lihat komentar kelas. Wow, tugasnya seru. Mari kita lihat komentar di atasnya. Semangat kawan-kawan untuk mengerjakan tugasnya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang sudah kita buat tadi. Siap Pak, terima kasih sudah membuat kelas ini menyenangkan. Mari kita lihat tugas yang sudah kita buat tadi. Kita pencet tugas pertama Ajarin TV. Dan di sini sudah ada siswa yang
mengumpulkan atau menyerahkan tugas, yaitu Murid Ajarin TV. Jadi, selain video ini, ada video yang rilisnya bersamaan dengan video ini, yaitu cara bergabung ke dalam kelas sekaligus mengumpulkan tugas di Google Classroom. Dan tadi kita sudah buat akun, yaitu Murid Ajarin TV, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung nilai tugasnya. Bisa kita langsung pencet dari nama siswa atau mahasiswa. Dan di sini adalah tugas pertama Ajarin TV. Nama dari siswa tersebut adalah Murid Ajarin TV dan diserahkan. Di sini kita bisa memberi nilai. Tapi sebelum beri nilai, kita harus lihat dulu lampiran yang sudah dikirim oleh siswa atau mahasiswa dari kelas kawan-kawan. Ini adalah lampiran tadi, jawaban tugas pertama Ajarin TV. Dan ini adalah komentar pribadi dari siswa atau mahasiswa yang bergabung di kelas ini. Tugas ini saya kerjakan sendiri dengan fokus dan konsentrasi. Di sini kita langsung saja beri nilai. Misalnya kita bisa beri nilai 80 atau 75. Bahkan kita bisa memberi nilai 15. Karena kita orang baik, mari kita beri nilai 89 misalnya. Dan sebelum kita kembalikan atau kita serahkan lagi ke siswa atau mahasiswa, kita bisa menambahkan komentar pribadi seperti bagus, terima kasih telah mengerjakan tugas ini. Langsung kita kembalikan. Murid Ajarin TV akan diberitahu dan dapat memeriksa nilai atau komentar yang Anda berikan. Kembalikan tugas, kita kembalikan langsung. Tugas dikembalikan ke Murid Ajarin TV. Baiklah, setelah itu kita kembali. Nah, karena kita sudah menilai dan memeriksa tugas tadi, yang diserahkan menjadi 0, yang ditugaskan menjadi 0, dan nilai menjadi 1. Lalu kita centang dulu yang dinilai atau centang nama muridnya. Kita kembalikan langsung. Murid Ajarin TV akan diberitahu bahwa nilainya telah diubah. Jadi, yang tadi itu adalah nilai sementara. Nilai sementara itu mungkin kita hanya menandai dulu. Kira-kira nilai dari murid itu segitu. Dan bebas, kawan-kawan bisa memberi nilai sesuai yang kawan-kawan inginkan. Nah, ketika kita sudah pencet kembalikan yang tadi, perbarui nilai, Murid Ajarin TV akan diberitahu bahwa nilainya telah diubah. Seperti ini, 89. Oke, kita lihat tugas yang lain, pengetahuan warna. Yang pertanyaan yang tadi sudah kita buat, ini ada ringkasan, yaitu jawaban dari siswa atau mahasiswa tadi. Dan di sini ada yang diserahkan, Murid Ajarin TV. Kita bisa lihat Murid Ajarin TV menjawab pertanyaan yang mana, oranye. Dan di sini komentar pribadinya. Saya sudah melihat logo Ajarin TV. Kita tambahkan komentar pribadi. Mohon maaf, ini tadi mungkin typo ya. Seharusnya melihat. Kita tambahkan komentarnya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Karena jawabannya benar oranye, kita langsung beri nilai 100. Kembalikan tugas. Murid Ajarin TV akan diberitahu dan dapat memeriksa nilai atau komentar yang Anda berikan. Kembalikan langsung. Jadi maksud dari dikembalikan adalah menilai tugas dari siswa atau mahasiswa yang bergabung di kelas kita. Oke, setelah itu kita cek materi yang sudah kita buat tadi. Dan di sini tentunya ini bukan tugas karena hanya materi yang kita berikan. Di sini ada komen, "Siap Pak, terima kasih sudah membuat kelas ini menyenangkan." Kita bisa balas, "Sama-sama. Semoga selalu menyenangkan." Kita back, kita kembali ke kelas. Tampilan awal. Baiklah, jadi itu tadi cara membuat kelas sekaligus tugas di Google Classroom untuk guru dan dosen. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan belajar. Untuk selanjutnya, Ajarin TV akan memposting hal yang serupa, yaitu cara membuat kelas sekaligus tugas di Google Classroom untuk guru dan dosen. Tapi bedanya hanya versi PC atau komputer, jadi mungkin lebih rinci lagi ya. Terima kasih telah menonton. Kawan-kawan bisa like, komen, share ke kawan-kawan yang lain, dan subscribe. Semoga kawan-kawan selalu menjalani hari yang bahagia dan selalu tersenyum. Sekali lagi, terima kasih.